Ya, Smart Viewers, beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo melakukan sarsehan bersama 100 ekonomi di Indonesia. Isu yang mengemuka adalah bagaimana Indonesia mampu melewati jebakan krisis ekonomi 10 tahunan. Apakah penyerapan pajak yang belum sesuai target serta ambisi program pembangunan infrastruktur akan mampu menciptakan ekonomi yang lebih baik pada tahun 2018 mendatang? Kita akan segera membahasnya dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Mbak Gresica Bunga dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Halo, apa kabar Ibu? Apa kabar? Baik, baik Bu. Alhamdulillah. Kalau sebelum kita membahas mengenai Economic Outlook 2018 ya Bu ya, kita melihat sedikit di tahun 2017 ini, menurut Ibu sendiri perekonomian di Indonesia sepanjang 2017 ini seperti apa Bu? Sebetulnya pertumbuhan ekonomi di 2017 sendiri kita tahu bahwa di Q3 tahun 2017 kita ada di titik 5,2%. Dan saya sendiri yakin sampai akhir tahun ini Desember Q4 kita masih ada di titik 5,2% dan ini sebetulnya satu hal yang cukup baik. Dan harapan kita ke depan adalah ada pertumbuhan meskipun tidak terlalu banyak, tapi ini saya pikir akan menjadi buah manis yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas, di mana para ekonom percaya 5,3-5,4% bisa kita capai tahun depan. Oke, berarti ada peningkatan ya Bu ya? Ya, kalau misalnya kita lihat turun lagi Bu ke tahun 2016 atau beberapa tahun sebelum tahun 2017 ini, apakah perekonomian di Indonesia juga mengalami kenaikan? Atau justru bahkan di tahun 2017 ini mengalami penurunan Bu? Saya pikir ini bicara tentang fokus pemerintah ya, karena ada banyak efek dominos di dalamnya. Kalau kita bicara tahun 2014, lalu kemudian saat ini di tahun 2017, fokus pemerintah kita tahu banyak media mengcapture kalau misalkan sekarang ini fokusnya adalah infrastruktur. Betul. Ada dari 2014 ke 2017 naik sekitar 177%, itu sebetulnya angka yang cukup bombastis. Cukup ya. Tinggi ya. Betul sekali, dan media sendiri juga banyak sekali melihat ini sebagai bentuk cita-cita yang sangat ambisius dari pemerintah untuk bisa memperbaiki sisi infrastruktur yang mungkin sebelumnya tidak begitu baik. Tapi saya sendiri melihat ini adalah suatu solusi yang benar-benar mencari root cause-nya ada di mana. Karena kita semua percaya kalau infrastruktur sudah bisa diperbaiki, maka ada banyak dominus effect yang bisa kita rasakan nantinya. Beberapa di antaranya adalah bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan secara lebih merata. Kita tahu bahwa ada banyak sekali sektor dalam infrastruktur yang kemudian dibangun, baik itu jalan raya, kemudian rel kereta api dan sebagainya, banyak sekali. Oke, berarti sebenarnya pemerintah fokus pada infrastruktur itu pada masa pemerintahan Joko Widodo, betul ya Bu ya? Iya, betul. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, infrastruktur di Indonesia semakin meningkat ya Bu ya? Dan itu otomatis perekonomian di Indonesia juga semakin meningkat. Harapannya seperti itu. Tentu saat ini kita tidak langsung serta-merta bisa merasakan hasilnya karena infrastruktur sendiri tidak dibangun dalam semalam seperti Candi Prambanan mungkin ya. Oke, nah kalau kita lihat lagi Bu, di Indonesia ini sendiri kalau kita ngomongin politik, kalau kita ngomongin ke ekonomi, gak jauh-jauh dari politik ya Bu ya. Iya, betul. Nah sedangkan di Indonesia ini pada tahun 2007, sepanjang 2017, 2016 dan 2017 ini Indonesia dipenuhi dengan nuansa isu politik gitu ya Bu ya. Apakah isu politik ini juga sebenarnya tidak mempengaruhi perekonomian di Indonesia? Ya, tentunya kita berbicara pada kenyataan ya, bahwa memang hal tersebut pasti sedikit banyaknya memberikan pengaruh pada perekonomian kita. Dan ini juga sebetulnya yang harus kita mitigasi resikonya di tahun depan. Akan sangat menarik, 2018-2019 ini adalah era-eranya tahun politik. Dan sebetulnya good news-nya adalah era politik biasanya menjadi pendorong positif untuk bisa menggerakkan perekonomian untuk lebih masif lagi. Cuma seberapa besarkah sebetulnya efeknya, lalu kemudian seberapa besar sih kuenya ini dirasakan oleh masyarakat yang mana, seperti itu. Nah ini yang harus kita jaga bersama. Tapi sebenarnya kan setiap pemilu atau kemarin pilkada, semua membawa isu-isu ekonomi, betul ya Bu? Iya. Apakah benar nih mereka yang terpilih ini akan benar-benar membawa perekonomian di Indonesia yang semakin meningkat juga Bu dengan adanya isu-isu seperti itu? Iya, saya pikir ini kembali ke konsistensi dari para politisi ya. Betul. Bagaimana kemudian mereka bisa merealisasikan janji-janji politik yang telah disampaikan pada saat tahun-tahun kampanye. Lalu kemudian ini juga berkaitan erat dengan cost of politics. Kita tahu di Indonesia mungkin cost of politicsnya sangat-sangat besar, dan ini akan mempengaruhi bagaimana sih kemudian mereka
para politisi yang kemudian nantinya terpilih bisa untuk tetap idealis dalam mengambil keputusan dan konsisten di situ. Jadi bagaimana kemudian dia tidak kemudian lebih memihak kepada siapa-siapa saja yang menjadi donornya pada saat masa kampanye seperti itu. Tapi kalau Ibu sendiri melihat bagaimana di tahun 2018 mendatang, Bu? Prediksinya seperti apa perekonomian di Indonesia tahun 2018? Kalau kita melihat, kita tahu kemarin APBN kita telah disetujui kemungkinan akan ada di titik 1.800-an triliun. Kita tahu angka, catatan saya menunjukkan 1.894,2 triliun. Cukup besar, itu sisi pendapatan targetnya. Lalu kemudian belanjanya di 2.220,7 triliun. Dengan beberapa asumsi-asumsi. Yang pertama adalah pertumbuhan tadi ya, 5,4% yang digunakan oleh pemerintah. Beberapa ekonom menyebutkan 5,3, 5,4. Kurang lebih segitu, lalu kemudian inflasi 3,5% cukup baik, lalu kemudian nilai tukarnya sendiri juga cukup stabil di 13.400 USD, lalu kemudian minyak per barel asumsinya adalah 485 USD, lifting minyak 800.000 barel per tahunnya, lalu kemudian sektor yang penting juga adalah gas bumi, di mana liftingnya mungkin sekitar 1,2 juta per hari. Nah, hal yang harus dijaga adalah seperti yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani, bahwa fokus pembangunan APBN itu harus fokus pada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana APBN ini harus kuat. Yang kedua adalah harus efektif. Kenapa kok dua ini harus penting? Karena sebetulnya dua inilah nanti yang kemudian diharapkan bisa menopang bagaimana kita mampu untuk mencapai target-target pembangunan, karena memang tahun 2018 ini fokus infrastruktur masih akan menjadi PR besar dari pemerintah, dan ini membutuhkan banyak tangan, karena tidak hanya satu atau dua tangan saja bisa untuk bisa mewujudkan cita-cita yang luar biasa, incredibly big ini menurut saya. Tapi harus banyak campur tangan masyarakat dari multi generasi. Kita tahu bahwa saat ini perkembangan sektor jasa cukup masif, cukup baik, dan ini merupakan good news gitu dari kita sendiri, generasi-generasi Y seperti Mas Krisna sendiri. Millennial generation yang membangun banyak unicorn, sisi startup, kita punya Tokopedia, Bukalapak, Gojek, banyak sekali. Nah, itu menjadi harapan ke depan. Jadi itu semakin berkembang ya di tahun 2018 ya. Lalu sebenarnya langkah-langkah apa lagi sih Bu yang dapat mendorong perkembangan perekonomian di Indonesia tahun 2018? Jangan dijawab dulu, kita akan segera membahasnya dalam Rumah Demokrasi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Terima kasih Smart Viewers, Anda masih setia bersama kami dalam Rumah Demokrasi, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Gressika Bunga. Oke, Mbak, kita akan bahas lagi Mbak. Kalau tadi pertanyaan belum sempat dijawab mengenai sebenarnya kira-kira faktor apa lagi sih Bu yang dapat mendorong perekonomian di tahun 2018 khususnya di Indonesia? Ya, seperti pada segmen sebelumnya kita telah sempat membahas bahwa fokusnya ini spending pemerintah ini kan cukup besar ya dalam hal infrastruktur. Ini sebetulnya satu hal yang positif karena punya efek tidak hanya jangka panjang yang baik. Kita tahu tadi kita udah bicara efek jangka panjangnya, tapi juga efek jangka pendek. Di mana spending pemerintah dalam hal pembangunan ini tentunya akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, apa-apa saja sih sebetulnya yang perlu kita waspadai, perlu kita mitigasi dini adalah pertama, penguatan peran APIP. Saya pikir ini sangat-sangat penting. Karena sektor pemerintahan baik itu di level daerah maupun itu di level pusat, ada 4 hal yang perlu dimitigasi dengan sangat serius. Yang pertama adalah ketidakefisienan, inefisiensi dalam berbagai hal, entah itu untuk hal-hal yang sifatnya daily rutin maupun proyek-proyek yang besar. Lalu kemudian yang kedua adalah korupsi. Ini tidak hanya PR dari Pemda, pemerintah pusat, tapi juga masyarakat. Kenapa? Karena sebetulnya saya pikir sekarang infrastruktur untuk bisa
melaporkan hal-hal yang sifatnya ada fraud dan sebagainya itu sudah cukup baik. Kita punya banyak sistem-sistem whistleblowing dan dibutuhkan keberanian dari para whistleblower itu sendiri untuk bisa melaporkan, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Apabila memang akses atau informasi masyarakat dirasa kurang begitu banyak, masyarakat bisa melaporkan ke lembaga-lembaga yang berwenang. Yang Dan ini pun sudah dilakukan di tahun 2017? Sebetulnya sudah cukup lama. Cuma yang kita perlu jaga adalah karena spendingnya nantinya akan jauh lebih besar. Nah ini potensinya tentu akan jauh lebih besar lagi karena ini berkaitan dengan pengadaan yang sangat-sangat high risk seperti itu. Lalu yang terakhir adalah jangan sampai ada kebocoran anggaran. Nah ini sangat penting karena kita sudah memiliki budget-budget yang sudah disusun sedemikian rigid dan sedemikian matang, jangan sampai kemudian di tengah jalan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang saya pikir tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Tapi di tahun 2017 apakah ada hal-hal seperti itu, Bu? Iya, tentu kita sendiri melihat ya bagaimana kasus korupsi masih cukup menjadi bunga yang bermekaran di media-media kita. Kita baca berita-berita online, ada operasi tangkap tangan masih terjadi. Nah inilah sebetulnya bagaimana kemudian tadi peran internal kontrol yang ada di berbagai sektor, dari level paling bawah sampai level nasional harus dikuatkan seperti itu. Dan APBN di tahun 2018 ini juga menurut kabar atau menurut isu yang beredar juga mengalami peningkatan ya, Bu, daripada tahun 2017 lalu. Seperti apa sih, Bu, perencanaannya? Seperti yang tadi disebutkan, pendapatannya adalah sekitar 1.890-an 4 triliun dengan belanja 2.220. Mungkin yang banyak disoroti di sini adalah bagaimana kemudian perpajakan kita masih memiliki target yang sangat ambisius. Tapi saya pikir di luar pro kontra yang ada, saya sendiri percaya bahwa dengan target-target yang ditetapkan itu sudah dipersiapkan dengan sangat-sangat matang, dan saya melihat target yang ambisius ini justru menjadi semangat buat kita semua, tidak hanya teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak, di DJP Kementerian Keuangan, tapi juga seluruh masyarakat untuk kemudian bersama-sama. Ini bukan hanya target institusi, ini adalah target kita bersama, ini adalah target nasional seperti itu. Tapi dalam mendorong pembangunan infrastruktur tadi Ibu juga kan mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun pemerintahan untuk mendorong infrastruktur ya, khususnya di tahun 2018 juga ya, Bu ya. Nah, dalam mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintahan Jokowi JK juga kemungkinan juga lebih membuka peluang bagi peran swasta, mengingat kapasitas fiskal pemerintah yang masih rendah. Bagaimana Anda menanggapi ini, Bu? Ya, sebetulnya ini bukan satu hal yang kemudian negatif ya. Saya melihat ini sebetulnya adalah bentuk kolaborasi. Era ini adalah era-eranya kolaborasi. Ada banyak skema yang bisa dimanfaatkan masyarakat dan juga pemerintah. Saya percaya bahwa salah satunya yang mungkin saat ini sedang banyak dipakai adalah PPP atau Public Private Partnership. Di sini pemerintah membuka celah bagi swasta untuk dapat bersama-sama membangun infrastruktur, membangun berbagai goal-goal yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan saya pikir ini adalah ruang yang sangat baik, di mana kemudian pemerintah tidak memaksakan target-target yang hanya kecil untuk bisa dilakukan karena mungkin kapasitas fiskalnya disesuaikan dengan itu, tapi dia mencoba untuk berpikir 1, 2, 3 bahkan 5 langkah ke depan jauh lebih maju dengan target yang jauh lebih ambisius dan melibatkan lebih banyak stakeholder seperti itu. Lebih menjangkau lagi, Bu ya, lebih merangkul stakeholder yang ada ya. Nah sebenarnya kan di tahun 2017 tadi Ibu juga bilang banyak mengcapture besarnya fokus pemerintah pada infrastruktur. Nah, begitu pula dengan tahun 2018 ya, Bu ya. Nampaknya infrastruktur masih akan menjadi fokus utama dari pemerintahan Jokowi JK ini ya, Bu ya. Nah, sebenarnya apa sebetulnya yang diharapkan dari fokus ini, Bu? Ya, bahkan tidak hanya di 2018 ya, ini insya Allah akan tetap ada sampai dengan 2019. Kenapa? Karena ini ada di RPJMN pemerintah sendiri, rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dan saya pikir kalau yang menjadi titik tanya adalah kenapa sih harus ini gitu? Karena tadi ya, jadi banyak sekali hal-hal yang sifatnya bisa kita nikmati
baik di jangka panjang maupun jangka menengah, walaupun banyak sekali ya keluhan-keluhan dari masyarakat, kemacetan di mana-mana, efek pembangunan. Tapi saya pikir ini tidak akan berlangsung lama karena memang kita insya Allah 1-2 tahun bisa merasakan manfaatnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat juga Bu dari isu-isu politik dari negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat, itu merupakan negara adidaya ya Bu ya, negara yang bisa dikatakan negara paling kuat lah istilahnya seperti itu. Itu mengalami politik perekonomian di sana juga sedang gonjang-ganjing juga ya Bu. Apa itu juga akan mempengaruhi perekonomian di Indonesia untuk selanjutnya Ibu? Iya, tentu saja karena pertama kalau kita bicara Amerika Serikat, dia adalah salah satu tujuan negara ekspor kita juga. Lalu kemudian tidak hanya Amerika Serikat, bahkan banyak negara-negara maju yang tentunya kondisi perekonomiannya akan sangat mempengaruhi kita. Kalau kita lihat mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita sering mendengar adanya perlambatan ekonomi, segala macamnya, lesunya ekonomi di negara-negara maju. Dan 2018-2019 ini memang harapannya adalah mereka sudah mulai bangkit lagi, sudah mulai sehat perekonomiannya, sudah mulai fit. Dan itulah memang yang kita harapkan memberikan dampak juga ke perekonomian kita. Sebetulnya angka 5,4% itu juga salah satunya mempertimbangkan bagaimana perekonomian di negara maju mampu meneteskan harapan-harapan baru juga di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di kita sebagai salah satu mitra seperti itu. Bagaimana dominus efeknya sampai ke sini, karena memang hal tersebut diharapkan bisa meningkatkan ekspor kita, hal tersebut diharapkan bisa menjadi leverage baru untuk bisa meningkatkan perekonomian Indonesia. Berarti bisa dikatakan perekonomian kita jauh dari kata-kata krisis ekonomi, betul ya Bu? Semoga. Semoga. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi Bu, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih Smart Viewers, Anda masih setia bersama kami dalam Rumah Demokrasi dan kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai Economic Outlook 2018. Oke Bu, kalau tadi Ibu bilang bisa dikatakan ini bisa dikatakan Indonesia ini jauh dari krisis ekonomi, betul ya Bu? Seperti tahun-tahun beberapa tahun sebelumnya ya, 98 gitu kan. Harapan kita bersama. Harapan kita bersama ya. Oke. Sebenarnya apakah benar Indonesia ini akan menghadapi krisis 10 tahunan kalau kita membahas mengenai krisis? Ya, sebetulnya banyak pihak ya bertanya-tanya. 1998, lalu kemudian kita hampir tergelincir 2008. Apakah 10 tahun kemudian 2018 tepat gitu kan? Tahun depan kita akan menghadapi krisis? Sebetulnya kalau kita bicara tentang krisis, maka kita akan bicara juga terkait resesi. Resesi itu sebetulnya terjadi pada saat GDP kita menurun. Pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut atau tidak dalam waktu 1 tahun yang sama, 1 tahun berjalan. Dan saya pikir melihat optimisme dari pertumbuhan ekonomi kita yang bahkan insya Allah meningkat dari tahun 2017 ke 2018, saya melihat mudah-mudahan kita terbebas ya dari krisis ini ya, krisis 10 tahunan yang sepertinya stigmanya sudah menempel di masyarakat gitu. Tapi tentu saja kita tetap harus menjaga suhu dan menjaga risiko tersebut agar tidak terjadi secara bersama-sama, secara kolektif. Dan apa yang harus dilakukan, saya percaya bahwa yang namanya peran pemerintah tidak akan bisa berhasil apabila tidak ada dukungan publik di dalamnya. Dan bagaimana sih sebetulnya kita membangun dukungan publik ini? Tentunya harus ada pola komunikasi yang baik, yang cukup seksi, bukan cuma biar masyarakatnya melihat, tapi juga bisa memahami. Karena bagaimanapun juga apabila masyarakat sudah bisa memahami, lalu kemudian dukungan publik itu muncul secara kolektif, maka pemerintah akan jauh-jauh lebih mudah, jauh-jauh lebih kecil effortnya untuk bisa mewujudkan goal-goal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan melihat APBN yang begitu besar di tahun 2018 ini gitu kan, meningkat dari tahun 2017 di tahun 2018 ini yang cukup besar, apakah pemerintah ini juga mampu menjalani proyek-proyek ambisius pemerintah itu sendiri, Bu? Ya, sebetulnya fokus-fokus pemerintahan untuk bisa membangun, kita tahu tadi lagi-lagi infrastruktur menjadi fokus kita, itu dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya tadi sempat kita bahas
bagaimana sih kemudian perpajakan tetap menjadi salah satu sektor yang menjadi tulang punggung bagi perekonomian kita. Nah, ini ada hal penting yang perlu digarisbawahi di sini. Bagaimana kemudian kita bersama-sama membantu DJP untuk bisa mencapai target pajaknya adalah bagaimana kita meningkatkan awareness dari masyarakat untuk bisa secara sadar membayar pajak. Karena yang namanya pembayaran pajak ini kan lebih ke arah berapakah yang dilaporkan dan disetorkan, seperti itu. Bagaimana kemudian para pengusaha-pengusaha kita tidak lagi pada era yang saya tidak mau membayar pajak karena toh nanti katanya saya nggak tahu nih pembangunannya ada di mana. Kita tahu bahwa sekarang fokusnya sudah sangat terlihat. Kita lihat pembangunan ada di mana-mana, dan itu harapannya bisa meningkatkan consciousness dari para stakeholder kita, dari para masyarakat terutama, untuk bisa sadar, oh bayar pajak buat apa sih? Bayar pajak untuk ini dan ini. Kita tahu dan kita jadi lebih nggak ragu gitu untuk bisa menyetorkan uang ke negara untuk perpajakan. Dan terakhir Bu, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan Bu melihat pertumbuhan perekonomian di tahun 2018 ini seperti apa menurut Ibu? Iya, saya pikir itu tadi ada 4 hal yang perlu kita waspadai bersama. Ini bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya peran dari masyarakat, tapi kolaborasi seluruhnya. Bahkan ini juga lintas generasi, multi generasi, yang muda, yang tua, semuanya bersama-sama untuk bisa melihat bersama potensi kecurangan ada di mana, laporkan. Tidak perlu takut karena sistemnya insya Allah sudah mature. Lalu kemudian ketidakefisienan itu terutama dalam banyak sektor, tapi terutama dalam sektor pemerintahan, saya pikir inefisiensi ini harus dipangkas dengan sangat-sangat efektif. Lalu kemudian jangan sampai ada kebocoran anggaran. Dan yang penting adalah bagaimana kemudian ini adalah eranya kolaborasi. Ini adalah eranya dukungan publik itu benar-benar menjadi satu hal yang sangat penting. Dan di sini kita mengajak seluruh masyarakat secara luas untuk bisa bersama-sama memberikan dukungan. Dukungan tidak hanya sesederhana membayar pajak, dukungan tidak hanya sesederhana melihat adanya potensi kecurangan, tapi dukungan itu juga bagaimana kemudian kita aware terhadap pembangunan-pembangunan apa sih yang ada di pemerintahan kita, lalu kemudian secara aktif mungkin bisa membantu memberikan masukan, atau mungkin karena medianya sekarang sangat banyak gitu, atau mungkin memanfaatkan fasilitas-fasilitas whistleblowing sistem yang ada seperti itu. Oke, berarti kita sama-sama berharap ya Bu ya, semoga laju perekonomian di tahun 2008 ini semakin membaik dan kita sama-sama mengawal untuk perekonomian ini juga terlihat lebih baik lagi di tahun 2017 sebelumnya ya, dan menghilangkan stigma krisis 10 tahunan itu ya, tidak ada ya Bu ya, menghilangkan stigma itu. Oke, terima kasih Ibu atas bincangnya pada hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di Rumah Demokrasi. Akhir kata, saya Tista Prandawa beserta kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.